Oke guys, welcome back to the channel. Jadi kali ini gue akan mereview race day shoes gue, yaitu Puma Deviate Nitro Elite 3. Ini adalah sepatu pilihan gue untuk race day shoes gue di Maybank Marathon kemarin di tahun 2024. Jadi sepatu ini gue udah pakai sekitar 3 kali, sekitar 80-an kilo, karena gue cukup menghemat mileage dari race day shoes lalu. Gue pakai sepatu ini udah 42 kilo untuk maratonnya, untuk long run sekitar 25 kilo, lalu untuk temporan juga gue udah pakai sekali, jadi kurang lebih sekitar 80 kilo. Jadi untuk umurnya masih dibilang ini masih sangat fresh, masih sangat enak. Untuk bahan ini masih sama dengan versi keduanya, Nitro Elite 2, masih dari mesh upper, cukup sangat breathable untuk apalagi di situasi Indonesia yang sangat panas. Untuk talinya ini gue sangat suka karena menurut gue tali Puma itu selalu on point. Gue udah punya beberapa Puma dan menurut gue talinya itu mengikat dengan sangat baik. Jadi kalian cukup mengikat sekali dengan runner's knot, itu sudah tidak ada masalah. Lalu untuk bagian heelnya itu menurut gue locknya itu udah cukup sangat baik. Gue tidak ada masalah sama sekali di bagian sini. Bisa dilihat ini ada foamnya juga, terbilang masih cukup tebal, jadi memberikan kenyamanan yang cukup. Biasanya di race day shoes itu seperti Nike Alpha Fly 3, Adios Pro 3 itu cukup tipis di bagian heelnya, jadi beberapa orang itu merasa nggak nyaman gitu. Tapi untuk Puma ini gue sendiri tidak ada masalah sama sekali. Untuk feel-nya gimana? Nah, untuk di feel di Nitro Elite 3 ini menurut gue adalah peningkatan yang sangat drastis dari Nitro Elite 2, karena bisa dibilang ini tuh terobosan baru dari Puma. Jadi perbedaannya dia dengan Nitro Elite 2, nah ini dari Nitro Elite 2, sekilas mungkin akan semua orang mengira kalau soalnya itu sama, cuma feel-nya itu cukup beda. Kalau menurut gua Puma Deviate Nitro Elite 3 ini untuk di pace atas itu lebih gampang dan lebih stabil untuk menjaga pace tersebut. Misalnya kalian lari pace 5 gitu, itu menurut gua lebih stabil gitu. Nah, perbedaannya sepatu ini apa? Sebenarnya ini ada di stack-nya. Stack dari Nitro Elite 3 ini lebih tinggi sekitar 3 mm daripada Nitro Elite 2. Jadi akan terasa lebih bouncy dan juga lebih stabil karena dia juga pakai foam yang berbeda di bagian tengahnya sini, di midnya, dan juga di bagian bawahnya ini agak lebih keras dikit. Brandingnya adalah kenapa dia menggunakan sole yang lebih soft di bagian tengah dan juga lebih keras di bagian bawah, itu untuk menambah stabilitas. Jadi kita ketika landing kita akan merasa kalau sepatu ini soft tapi juga masih memberikan stabilitas yang baik gitu untuk kita. Gue udah pakai sepatu ini kurang lebih 600 kilo lebih. Gue agak lupa, gue harus cek. Tapi gue udah pakai sepatu ini untuk long run berkali-kali. Gue pemakai di 2024, gue mostly pakai sepatu Nitro Elite 2 untuk long run. Jadi gue emang tipe orang yang kalau long run ataupun latihan itu nggak pernah pakai race day shoes kecuali udah mau mendekati hari race. Jadi memang sepatu ini gue tes di Hamin 2 minggu sebelum gue Maybank Marathon. Gue pakai long run sekali dan juga gue pakai untuk temporan sekali. Jadi itu kurang lebih sekitar 30-40 kilo long run plus temporan. Dan ketika gue yakin gue cocok dengan sepatu ini, makanya gue pakai sepatu ini untuk race di Maybank Marathon. Dan gue cukup yakin gue akan cocok dengan sepatu ini karena gue udah pakai yang Nitro Elite 2. Karena secara fit itu menurut gue persis Nitro Elite itu dari Puma, lini Puma juga lainnya itu mostly itu juga memang lebih narrow di bagian toe boxnya. Jadi kalian bisa lihat di sini, toe boxnya itu tidak selebar punyanya A6. Jadi untuk yang mungkin toe boxnya besar itu harus berhati-hati ketika mau beli Nitro Elite 3 karena memang dia itu tidak terlalu lebar. Tapi untuk fitnya bagaimana? Nah, untuk fitnya itu menurut gue ini normal, tidak ada aneh-aneh gitu di bagian dalamnya, tidak ada tonjolan yang terlalu tinggi di bagian sini. Jadi untuk yang flat fit itu masih bisa tergolong aman mungkin, tapi balik lagi kalian harus coba ke toko ketika mau membeli suatu sepatu. Tapi fitnya ini mostly memang untuk natural foot gitu. Jadi
kaki gue masih aman untuk masuk di sini, dan gue udah pakai untuk maraton, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada blister atau apapun itu. Tapi balik lagi, ketika kalian mau beli sepatu, lebih baik kalian mencobanya terlebih dahulu. Oke, lanjut ke part berikutnya, yaitu untuk harga. Nah, untuk harga ini cukup menarik dari Puma Deviate Nitro Elite 3, karena selain menurut gua modelnya ini keren banget, warnanya juga keren banget. Di sini ada branding Nitro. Ini dibanderol dengan harga retail 3,3 juta. Terus cocok untuk siapa nih? Untuk orang yang pace berapa? Banyak kan sekarang tuh kayak orang bahas kayak, aduh, race day shoes harus dipakai kalau misalkan pace 5. Sebenarnya buat gua Nitro Elite 3 ini menurut gue cukup friendly. Jadi ketika mungkin kalian mau mencari race day shoes, mungkin kalian masih pace 6 sampai pace 7, bisa dibilang sepatu ini masih lebih friendly daripada Adios Pro 3. Karena menurut gua Adios Pro 3 itu punishing banget buat yang pace-nya tidak sekencang itu. Sorry, mungkin berbeda bagi setiap orang, tapi buat gua ketika gua lari di Adios Pro 3, ketika gua memakai itu untuk pemanasan, bahkan di pace 6 pas, menurut gue itu sangat tidak nyaman. Tapi balik lagi nih ke preferensi masing-masing. Berbeda dengan sepatu ini. Nah, sepatu ini menurut gue di pace yang agak rendah itu masih cukup nyaman, karena dia bisa dibilang lebih bouncy daripada Adios Pro 3. Perbandingan gue selalu Adios Pro 3 karena gue pakai sepatu itu udah lama banget, dan mungkin ini akan menjadi sepatu yang cocok buat kalian yang baru pertama kali mau beli race day shoes. Tapi kembali lagi, ketika kalian mau beli race day shoes, pastikan kalian itu mencobanya di toko terlebih dahulu. Sizingnya apakah pas, apakah ada merasa mengganjal ketika pakai sepatu itu atau enggak, dan make sure selalu diikat dengan baik ketika kalian mencoba, biar kalian itu yakin kalau sepatu itu cocok atau tidak. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu review dari Puma Deviate Nitro Elite 3. Mungkin nanti gua akan bikin lagi reviewnya gimana umur dari race day shoes ini, apakah Nitro Elite 3 ini lebih tahan daripada Nitro Elite 2, karena menurut gua ketika sepatu ini udah di atas 500 kilo pun masih terasa sangat responsif. Sole-nya itu masih sangat bagus, tidak ada masalah sama sekali. Mungkin di bagian sini aja karena gua masih kadang heel strike, jadi memang dia aus di bagian sini, tapi untuk performa gue masih merasa ini masih top notch banget. Semoga umur dari Deviate Nitro Elite 3 ini seawet Nitro Elite 2. Oke guys, mungkin sekian dulu reviewnya. See you guys on the next video. Let's run.